Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawiroljo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Malam hari ini kita mendengar kabar adanya rumor yang disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana berkaitan bahwa Anies bakal menjadi tersangka KPK. Rumor ini menyebar luas ya. Dan beberapa kali Denny Indrayana memang menyebarkan rumor yang pertama ketika akan adanya tersangka KPK baru di Partai Nasdem. Kemudian berkaitan dengan Anies Baswedan yang sebelumnya juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kaitan dengan proporsional terbuka atau tertutup. Ya. Kita lansir dari Detik News, Anies tak ambil pusing dirumorkan Denny Indrayana bakal jadi tersangka KPK. Kita baca nanti kemudian kita bahas bersama. Ex-Wamenkumham Denny Indrayana menyebut rumor bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anies Baswedan segera ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus Formula E. Anies Baswedan tak ambil pusing dengan pernyataan Denny Indrayana tersebut. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, rumor berkembang di mana-mana bahwa ada dugaan korupsi. Ada dugaan korupsi, meskipun dugaan itu juga didasarkan atas apa? Karena untuk penetapan ya harus memenuhi dua alat bukti. Nah, sampai sekarang informasi yang bisa kita terima sudah berkali-kali dilakukan katakanlah gelar perkara, tetapi tidak ditemukan dua alat bukti itu. Nah, Anies yang kini tengah menunaikan ibadah haji mengaku hanya fokus dengan apa yang dia kerjakan. Anies tak memikirkan secara berat yang dikerjakan oleh orang lain. Saya dari dulu fokus apa yang mau kita kerjakan. Saya tidak memusingkan apa yang dikerjakan orang lain. Kita jalani semua. Amanatnya dengan baik itu saja. Nggak ada yang khusus kata Anies saat hendak berangkat ibadah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada hari Kamis 22 Juni 2023. Ya. Menurut Anies, ia tak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kendali, termasuk soal pernyataan Denny terkait isu penjagalan ke dirinya. Ex-Mendikbud itu mengatakan fokus untuk memberi pesan dan ikhtiar kepada masyarakat. Ya. Pokoknya saya bilang yang ada dalam kendali kita, maka kendali kita misalkan bahkan apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian pesan-pesan apa itu kita ikhtiarkan. Tapi hal di luar kendali kita berdoa mohon perlindungan dari Allah, ujar Anies. Luar biasa Anies Rashid Baswedan. Artinya kalau saya boleh menilai ada kematangan dalam berpikir, kematangan dalam menjaga sikap maupun emosionalnya. Kemampuan ini memang sangat jarang dimiliki oleh orang, dan kalau ini dimiliki oleh calon pemimpin dan nanti yang menjadi pemimpin, luar biasa sekali. Denny Indrayana diketahui menyebar rumor soal KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka KPK. Sudah buka suara atas rumor yang disebar Denny itu. KPK sudah buka suara atas rumor yang disebar Denny itu. Ya. Denny mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies telah beredar di banyak kalangan. Dia menyebut status hukum itu sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024. Ya, memang juga banyak pertanyaan di kalangan para praktisi-praktisi hukum juga ketika kemudian penetapan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perpanjangan masa waktu pimpinan KPK yang kemudian ini juga dianggap berlaku surut. Ini menjadi perdebatan yang sekarang ya.
Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakan Ferry Amsari, Zainal Arifin Mohtar misalkan, dalam beberapa podcastnya sudah menyatakan petersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, kata Denny. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada hari Rabu 21 Juni 2023. Memang menjadi dialog kalau kemudian penetapan ini dipaksakan. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang disampaikan itu sudah ada audit, tentu audit BPK. Dan kemudian kalau kemudian pada akhirnya dicari-cari kesalahannya, ya kan, bahkan formula itu menguntungkan. Di seberang sana ada Mandalika yang kemudian kita mendengar justru ada yang mengalami kerugian hingga beberapa triliun. Nah, kalau kemudian kita bandingkan dengan Formula E yang ini menjadi impian masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia tentunya, dan ini bisa disukseskan, bisa bisa diwujudkan oleh Anies Baswedan, dan ternyata memberikan dividen atau keuntungan yang signifikan. Apa masalahnya? Menurut Denny, KPK telah melakukan ekspos di kasus Formula E hingga belasan kali. Dia menyebut ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies segera ditetapkan sebagai tersangka. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun. Tadi yang saya sampaikan itu. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi. Sesuai pesanan kuasa status quo, kata Denny. Luar biasa memang Profesor Denny ini sulit untuk mencari orang yang seberani ini kan, gitu kan. Dan mungkin hanya ada satu di antara ribuan orang yang berani secara lugas untuk menyampaikan seperti ini. Respon KPK, Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali. Ya, cuman penyelidikan kok tidak kunjung usai, penyelidikan kan terus menerus kan. Sebenarnya penyelidikan kan juga tidak memakan waktu yang lama dan tidak perlu ekspos sampai berkali-kali. Artinya kalau ekspos berkali-kali itu berarti penyelidikannya atau full bucketnya, pengumpulan bahan dan keterangannya, ya kan, berarti belum sempurna. Dicari lagi dan jangan kemudian dicari-cari, ya, sehingga kemudian menjadi seolah-olah ada temuan. Kalau memang tidak ada temuan ya jangan dipaksa untuk ada temuan. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menganggap pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Ya, tidak ada pertarungan politik di dalam KPK seharusnya. Kalau ini pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ya. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Denny Indrayana ini tentu bukan bualan, ya. Saya punya keyakinan bahwa tentu beliau menyampaikan itu ada dasar. Dan menurut penuturan beliau mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu hoax,
tapi juga tidak berani mengatakan adanya pembenaran. Tetapi sikap waspada dari Pak Anies Baswedan dan timnya itu wajib. Dan juga KPK harus terbuka. Temuannya apa saja, jangan sampai kalau benar ekspos itu selama 19 kali, mohon maaf, kalau sampai 19 kali berarti terkesan bahwa upaya-upaya dilakukan oleh KPK itu adalah upaya-upaya yang sangat dipaksakan. Jadi kemudian kalau muncul rumor bahwa KPK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistemik untuk menjegal Anies, ya jangan kemudian juga ini disalahkan oleh pendapat-pendapat masyarakat. Rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Anies itu ya dalam rangka ya untuk mewujudkan sebagaimana janji-janji dan juga keinginan masyarakat Jakarta untuk melakukan Formula E itu. Dan di masa Anies Baswedan itu terwujud. Ya kan? Kita juga tahu bahwa bagaimana ketika awal akan membangun Formula itu semua lari, ya, semua minggir, ya, dengan harapan mungkin ya, agar Formula itu tidak dapat sesuai dengan skedul. Tetapi ternyata Anies mampu mewujudkan, ya, sehingga Formula itu bisa terwujud. Nah kalau kemudian ya ketika pihak-pihak katakanlah BUMN yang diminta pada saat itu ya untuk mendana itu ternyata ya pada tidak ada yang terlihat. Nah kemudian saat Pak Anies kemudian mensukseskan, muncul anasir-anasir yang menyatakan bahwa ada dugaan korupsi. Ya tinggal dibuktikan di mana letak korupsinya. Tetapi luar biasanya yang kita lihat bahwa bagaimana Anies Baswedan itu merespon itu dengan tenang. Ya, sikap tenang itu menjadi penting. Ya, dan kita lihat dan sangat lihat bagaimana Pak Anies Baswedan itu meresponnya juga dengan lugas, menjawab juga dengan lugas. Kalau betul terjadi atau kalau benar bahwa Pak Anies melakukan korupsi, tentu tidak akan setenang itu. Dan tidak ada rekam jejak Pak Anies yang melakukan korupsi itu sebelumnya. Ya, jadi artinya kita bisa melihat gestur. Nah, hal lain yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak adalah jangan-jangan semua ini dalam rangka untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi di Pilpres 2024 yang diusung oleh 3 partai politik, Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Partai Demokrat. Ya, kita juga tahu bahwa Partai Demokrat saat ini pun juga sedang ada proses. Orang sering mengatakan sedang dibegal oleh orang di luar partai politik. Demikian juga kita juga pernah mendengar dari Pak Sudirman Said bahwa PKS Partai Keadilan Sejahtera itu juga pernah diiming-iming. Hal yang tidak kalah, ya, tidak kalah menariknya adalah ketika juga John G. Plate itu ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian ini tidak segera diungkap? Ya, karena 8 sekian triliun itu bukan angka yang kecil, tetapi angka yang sangat besar. Dan pertanyaan berikutnya adalah, tindak pidana korupsi itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi pasti ada, ya, ada yang menyertainya. Ada tindakan-tindakan yang menyertainya, ada pihak-pihak yang turut bekerja sama di sana. Sehingga tidak mungkin kalau berbicara tentang korupsi itu kemudian hanya sendiri. Nah sekarang Anies Baswedan kemudian banyak rumor itu akan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ya kita berharap ya fair lah. Kalau memang tidak ada ya jangan kemudian diupaya-upayakan itu, ya kan? Sehingga masyarakat kemudian bertanya, masyarakat kemudian menilai, karena ada sesuatu yang menurut masyarakat itu menjadi tidak lazim. Ya tinggal dibuka saja oleh KPK temuannya seperti apa, ya kan? Dan apakah kemudian temuan-temuan itu ya bisa dipertanggungjawabkan? Itu saja. Nah, jadi jangan kemudian memberikan asumsi-asumsi, anasir-anasir dan sebagainya. Oke, itu saja rekan-rekan semuanya. Semoga
apa yang kita bahas ini bermanfaat oleh kita, dan kita ingin kontestasi ke depan itu bisa berjalan dengan 3 calon atau syukur-syukur 4 calon. Jangan dibatasi hanya 2 calon. Head to head. Ya, jadi kalau head to head itu demokrasinya menjadi tidak nampak. Ya, betul kalau berbicara tentang demokrasi, tapi nilai-nilai demokrasi itu menjadi kurang nyata. Ya. Itu saja, terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan.